Islam merupakan agama yang melingkupi segala kehidupan kita sebagai manusia. Islam juga telah menjelaskan adab berbagai hal dari yang terkecil atau sederhana sampai hal yang besar. Seperti hal terkecil, yakni bersin. Ada adab yang Islam ajarkan dalam aktivitas tersebut. Adab yang Rasulullah SAW ajarkan ini telah terbukti membawa manfaat dan dapat dibuktikan dalam dunia kesehatan. Sungguh, ini adalah hal yang luar biasa. Mau tahu seperti apa hikmah dari bersin? Mari kita tonton pembahasan berikut. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan share agar manfaatnya tersebar. Sahabat, bersin adalah salah satu cara untuk kita dalam membersihkan sesuatu di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui hidung dan juga mulut. Biasanya, hal tersebut terjadi ketika ada sesuatu yang masuk ke hidung seperti udara yang kotor, debu, atau apapun yang dapat memicu hidung untuk bersin. Selain itu, penyebab bersin juga bisa terjadi karena infeksi, alergi, ataupun sensitif terhadap sinar matahari. Berdasarkan hal tersebut, bersin juga merupakan salah satu cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Namun, tentunya kita sebagai seorang muslim mesti memperhatikan adab ketika bersin yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata, hal tersebut juga bukan sebuah kebiasaan yang sia-sia, namun adab yang dianjurkan Rasulullah sangat bernilai manfaat untuk kesehatan kita. Tahukah sahabat, ternyata ketika kita bersin, setidaknya ada 100.000 kuman dan virus dapat tersebar ke udara dengan kecepatan 160 km per jam. Beberapa contoh virus yang bisa menular melalui bersin adalah virus corona dan influenza. Namun ketika kita menahan bersin, hal tersebut juga menjadi tidak baik bagi kesehatan. Mengapa demikian? Ternyata, resiko yang bisa terjadi ketika orang menahan bersin ialah mendapatkan gangguan pendengaran. Maka ketika hendak bersin, tekanan udara di hidung, tenggorokan, dan tuba eustachius di dekat telinga akan meningkat. Jika tubuh tidak mengeluarkan udara tersebut melalui bersin, tekanan udara yang tinggi di dalam rongga kepala bisa tertahan dan hal ini dapat mengganggu pendengaran. Menurut asisten Profesor THT yaitu Ahmad Sedagat dari Harvard Medical School, bahwa tekanan udara yang tertahan dalam tubuh akan naik ke saluran pendengaran dan bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga. Kondisi ini parahnya bisa membuat kita mengalami gangguan pendengaran secara permanen. Selain itu, menahan bersin juga dapat menimbulkan cedera hidung, mata, atau gendang telinga. Bersin yang tertahan akan membuat tekanan udara di dalam rongga wajah meningkat. Hal ini bisa membuat pembuluh darah kecil yang terletak di mata, hidung, dan sekitar gendang telinga berisiko untuk pecah. Cedera ini juga menyebabkan gejala beberapa muncul bintik merah pada mata, mimisan, atau keluar darah dari telinga. Alhamdulillah, dalam Islam ada adab bersin yang memberikan kita petunjuk agar tidak mendapatkan keburukan dari aktivitas tersebut. Nah, etika bersin dalam Islam yaitu yang pertama adalah menutup mulut dan hidung menggunakan tangan, kain, atau masker. Tujuannya adalah tentu agar virus atau kotoran yang dikeluarkan melalui hidung dan mulut tidak menular ke orang lain. Dalam hadis Al-Tirmizi dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW ketika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Nah, jadi jangan sampai kita bersin dengan tidak menutup mulut dan hidung kita ya, apalagi ketika kita sedang berada di tempat keramaian. Lalu selanjutnya yakni rendahkanlah suara ketika bersin, karena alangkah baiknya jika kita bersin suaranya tidak mengganggu orang sekitar seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Jika salah seorang di antara kalian bersendawa atau bersin, maka jangan mengeraskan suara dengan keduanya, karena setan senang terhadap salah seorang dari kalian yang mengeraskan suara saat bersin dan bersendawa. Hadis riwayat Al-Dailami. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah, karena hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita dari kotoran atau debu yang masuk ke dalam tubuh kita yang dikeluarkan lewat mulut dan juga hidung. Rasulullah SAW bersabda,
Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan saudaranya atau temannya yang mendengar, hendaklah mengucapkan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Jika saudaranya berkata Yarhamukallah, maka hendaknya ia berkata Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka sahabat, dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, hal tersebut juga merupakan doa meminta keselamatan kepada Allah. Dan orang yang mendengar bersin kita pun dianjurkan untuk membalas dengan doa Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dan ketika kita mendengar balasan doa dari yang mendengar bersin, maka adab selanjutnya adalah kita dianjurkan untuk membaca Yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk atasmu dan membaguskan keadaanmu. Masya Allah, sungguh luar biasa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita mengetahui berbagai adab ketika bersin. Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika kita bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan juga virus. Dan begitulah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga kita, dan kita sebagai orang beriman tentunya harus banyak-banyak bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. إن الله عالم غيب السماوات